akhirnya kita akan mengakhiri bulan Januari. Itu artinya kita sudah sukses melalui sebulan di tahun 2024. Kita perhatikan perkembangan channel Deddy Sapa Teman. Kalau diperhatikan lebih detail, konten-konten yang paling tidak disenangi dan gak disukai oleh subscriber dan penonton, konten-konten yang bicara di depan kamera alias pick up. Kenapa nggak laku? Karena orang bosan yang menonton, orang juga sudah bosan menyimak, dan mungkin itu yang terjadi dengan konten-konten kreator seperti konten-konten tutorial, konten-konten nasihat-nasihat motivasi. Tapi sebenarnya tentang itu masih perlu dan penting dibutuhkan oleh subscriber dan netizen yang menyaksikan channel kita. Jadi kenapa nggak membuat konten-konten yang seperti itu lagi? Ya dibuat juga, dan kita terus mengalir seperti perkembangan zaman. Sekarang YouTube semakin hari semakin ke sini karena mungkin banyak pembanding. Platform lain juga ada banyak timbul ya persaingan di platform media sosial berbagi konten dan video semakin ketat. Jadi makanya YouTube dan para konten kreator sekarang lebih juga bisa menyaring konten-konten apa yang harus dibuat, tema-tema apa yang harus kita tayangkan, apa saja yang ditonjolkan, ya seperti itu. Jadi channel Deddy Sapa Teman juga terdampak. Mungkin algoritma YouTube sudah akan berubah dan berubah lagi. Ini demi apa? Demi kebaikan para konten kreator dan tentunya juga imbasnya ke YouTube. Seiring perkembangan zaman dan sesuatu yang viral, yang banyak dicari, yang banyak dipengen tahu oleh subscriber, oleh netizen, oleh orang-orang. Kalau di zaman dulu setiap pagi tukang koran datang, melempari koran di pekarangan, membawa koran di bawah pintu. Sekarang berita-berita sudah sangat dekat, waktu bahkan tidak cukup diberikan 1 kali 24 jam. Setiap detik berita berganti, setiap menit suasana terus berubah. Dan itu yang juga terjadi di platform YouTube. Jadi setiap pagi kita membuka HP, mencari-cari berita yang update, yang viral, ya seperti itu. Bedanya di zaman dulu dalam media cetak berupa koran, majalah atau yang itu mingguan tabloid. Kalau sekarang kan dalam genggaman. Cuman kadang-kadang juga berita-berita yang cepat yang harus kita ketahui secepatnya, kadang-kadang juga lambat. Jadi persaingan juga terjadi. Para penyedia media, entah jurnalis, semuanya berperang melawan bukan berperang tapi lebih kepada bersaing ketat, siapa cepat dia yang dapat. Tahun ini kita akan melaksanakan pesta rakyat pemilu di 2024, pemilihan kepala daerah, calon legislatif, dan tentunya pemimpin negara, presiden. Pilihan kita jatuh ke 3 kandidat, calon presiden, dan kembali ke hati nurani kita masing-masing. Jadi semuanya para tokoh dan semuanya pasti niatnya baik, tinggal kita memilih yang terbaik. Dalam kaitannya itu, konten-konten kreator juga banyak yang sedikit menyimpang ke arah sana, karena yaitu
Semua orang butuh berita, butuh sesuatu yang update, butuh sesuatu yang bisa dirasakan kenyamanannya, menyaksikan, menyimak, dan ya demikian. Karena kaitannya itu ya, pesta rakyat pemilu, jadi lebih banyak dan lebih tertarik dan menarik adalah berita-berita ataupun konten-konten yang berhubungan dengan pemilihan umum 2024, entah itu pemilihan calon legislatif atau kepala daerah dan presiden. Jadi konten kita buat hari ini tentang speak up tapi ngelantur entah kemana, ngalor ngidul entah kemana. Satu yang terpenting, bila kalian memperhatikan lebih seksama, mataku ini sebenarnya berwarna biru. Bukan keturunan Eropa, bukan keturunan para pelaut, bukan dari Afrika, bukan juga. Tapi kalau diperhatikan, coba perhatikan baik-baik, mata saya itu biru. Sebenarnya bisa menebak siapa pemenang pemilihan presiden. Tapi karena sesuatu dan lain hal tidak boleh juga diutarakan di media atau harus ngaku-ngaku ini pasangan yang harus terpilih dan ini pasti dan ini juga yang akan langsung terpilih tanpa melalui survei-survei. Jadi kita seperti ini ya, memilih, memastikan tetap kita mencari sesuatu yang di luar nalar, kadang-kadang nggak logis, nggak rasional. Pergi bertandang, pergi bertamu, pergi menyamperi orang-orang pintar, meminta entah itu barokah, entah itu petunjuk, entah itu ramalan, ya semuanya menarik karena semua orang juga pengen lebih tahu dan itu membuat orang penasaran karena tahun ini tahun politik, makanya semua orang terpacu kaitannya dengan pemilu 2024. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi tema kita hari ini ngomong-ngomong tentang pemilu karena kita sudah akan mengakhiri Januari. Jadi besok sepekan, 2 pekan lagi kita masuk ke bilik suara dan mencoblos. Lebih ke ini, memanfaatkan, memaksimalkan waktu kita di 2 pekan terakhir ini, memilih, merenungi semuanya tokoh sebagai capres adalah putra terbaik Republik ini. Hak di tangan kita dan kita manfaatkan. Jangan golput, karena suara kita begitu berharga untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara di masa depan 5, 10, 100 tahun kemudian. Oleh karenanya kita pilih pemimpin, kita pilih presiden yang sesuai dengan hati nurani, yang bisa kita rasakan suasana kebatinan yang nyaman berbangsa dan bernegara di Republik ini. Jadi kita speak up tentang apa nih? Kita meramal, kita menebak, kita memberikan motivasi dan semangat untuk saudara-saudara kita seluruh Indonesia yang berbangsa bertanah air satu, Republik Indonesia. Mari kita datang ke TPS, memberikan suara kita di 14 Februari nanti. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Pilihan kita, pilihan yang terbaik. Semuanya adalah orang-orang dan tokoh-tokoh pilihan terbaik. Jadi tak perlu khawatir, pilihan kita semuanya pilihan terbaik. Dari paslon 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paslon 2, Prabowo Subianto dan siapa? Anak presiden Gibran Raka Buming ya, atau Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD.
Aduh, ini nggak ada kaitannya pilihan ke pasangan calon yang mana, tapi kita memotivasi saudara-saudara kita, teman-teman kita, ayo datang berkunjung ke TPS. Ini hak kita sebagai warga negara untuk memberi suara dan memilih presiden, pemimpin untuk bangsa dan negara di negeri tercinta kita. Mau tebak-tebakan? Paslon 1 Amin, paslon 2 itu Pragin, terus paslon 3 Ganmat. Aduh, semuanya baik. Speak up kita kali ini lebih bertemakan politik. Enggak, kita sebagai konten kreator mengingatkan lagi untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, tetangga-tetangga, nyak babe. Mari kita ke tempat pemungutan suara, TPS yang terdekat di lingkungan sekitar kita untuk memberikan suara. Pilihan kita semuanya yang terbaik. Dan demikian speak up kita kali ini, karena Januari sudah akan berlalu, bersemangat di bulan Februari. Mari kita ciptakan kedamaian di tahun 2024 ini. Siapapun yang terpilih, mari kita dukung, mari kita memberikan suara kita dan mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan berkehidupan, berkebangsaan, bernegara, Republik tercinta Indonesia. Kalaupun Indonesia tampil di Piala Asia itu sebuah keberuntungan, bukan. Indonesia sudah mengukir sejarah lagi dengan pelatih Sintayong bisa menembus 16 besar. Jadi semua yang terjadi ini bukan hal-hal yang sudah terencana, tapi Allah berkuasa atas segala-galanya. Kita meminta yang terbaik, memberikan sesuatu yang baik, yang bisa bermanfaat untuk kebaikan negeri kita ini. Demikian, ini kalau demikian kapan habisnya? Demikian speak up kali ini di channel Dedi Sapa Teman. Berterima kasih, kita sudah melalui 1 bulan di tahun 2024. 2 pekan lagi kita ke TPS. Jangan sia-siakan suara kita. Suara kita, suara Tuhan, suara rakyat, suara terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak up Dedi Sapa Teman.